Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Anissa, mahasiswa dari Universitas PGRI Pontianak. Saya dari program studi pendidikan fisika. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila, saya akan menjelaskan mengenai proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu Pancasila. Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya satu sendi, dasar atau alas. Sehingga Pancasila bisa diartikan 5 dasar. Istilah Pancasila telah dikenal sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal tersebut tertera dalam Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, yang kemudian menginspirasi para tokoh untuk digunakan sebagai nama dasar negara Indonesia. Sebelum menjadi dasar negara, Pancasila mengalami proses yang panjang, di mana para pendiri bangsa berjuang menyatukan tenaga dan pikiran dengan tujuan untuk mewujudkan Indonesia merdeka dengan dasar yang kuat, sehingga Indonesia akan kukuh dan tidak mudah terpecah belah. Lahirnya Pancasila dimulai ketika sidang pertama BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Indonesia, yang dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juli 1945. Sidang BPUPKI dilatar belakangi oleh kekalahan Jepang saat Perang Pasifik. Melalui perjuangan dan proses yang panjang, akhirnya ditetapkan bahwa hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni 1945 yang ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia, Ir Soekarno, dalam sidang BPUPKI, di mana pidato yang pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Setelah melalui beberapa proses persidangan, mulai dari sidang pertama BPUPKI yang mana pada tanggal 22 Juni 1945 BPUPKI membentuk Panitia 9 yang melahirkan Piagam Jakarta. Kemudian sidang kedua BPUPKI dan akhirnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 pada sidang PPKI, maka disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Yang kedua, bagaimana mengantisipasi ancaman terhadap lunturnya nilai-nilai Pancasila yang sudah menjadi ideologi negara? Nah, sebelum saya menjelaskan upaya mengantisipasi ancaman terhadap lunturnya nilai-nilai Pancasila, saya akan menjelaskan apa saja sih ancaman terhadap Pancasila. Yang pertama, globalisasi. Arus informasi yang cepat dan mudah membuat nilai-nilai asing mudah masuk. Yang kedua, individualisme. Kecenderungan mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan bersama. Yang ketiga, radikalisme. Paham yang ekstrim dan intoleran terhadap perbedaan. Yang keempat, korupsi. Praktik korupsi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, yang barusan saya sebutkan tadi adalah ancaman terhadap Pancasila. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan upaya
mengantisipasi lunturnya nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pendidikan karakter. Sejak dini harus menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak pendidikan dasar. Yang kedua, kurikulum. Integrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam seluruh mata pelajaran. Contoh teladan, guru dan orang tua menjadi contoh penerapan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang kedua, penguatan nilai agama. Moderasi beragama, ajarkan toleransi dan saling menghormati antar agama. Yang kedua, nilai-nilai universal. Tekankan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan semua agama. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Literasi digital, ajarkan masyarakat untuk menyaring informasi di dunia maya. Yang kedua, media sosial. Positif, gunakan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai positif. Yang keempat, penguatan penegakan hukum. Yang pertama, keadilan. Pastikan hukum ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu. Yang kedua, transparansi. Tingkatkan transparansi dalam proses penegakan hukum. Yang kelima, partisipasi masyarakat. Organisasi kemasyarakatan. Aktif dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan. Yang kedua, suara kritis. Sampaikan pendapat dan kritik secara konstruktif. Yang keenam, penguatan ekonomi. Keadilan sosial. Ciptakan kondisi ekonomi yang adil dan merata. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Tingkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.